Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau zaman dulu membangun gereja, mencoba untuk mencontoh bacaan yang kita dengar pertama tadi, bacaan pertama. Bait Allah menghadap timur untuk menyongsong matahari terbit. Easter, timur, Paskah. Tuhan bangkit. Maka matahari terbit. Dan biasanya kalau gereja dulu yang di atas tanah lebih tinggi. Bait Allah menghadap timur, tinggi, kemudian air mengalir. Dan air yang mengalir itu membawa kehidupan, tampak hijau di pinggir, kiri, kanan, tanah menjadi subur, banyak tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Singkatnya, di mana air itu mengalir ada kehidupan. Itu lambang gereja, gedung gereja. Dan saya membayangkan demikian. Basilika itu ibu. Basilika Lateran itu gereja induk, bagaikan ibu yang mempunyai kemudian gereja-gereja lain. Kalau katedral karena ada kursi uskup. Tetapi kalau basilika ibu melahirkan banyak gereja. Ini Basilika Lateran, Basilika gereja pertama di Roma dan di dunia. Dan kita tiap pagi ke gereja seperti kita ya sowan ibu, menghadap ibu. Karena ibu biasanya ibu pertiwi, memberi kehidupan, menyusui, merawat, melahirkan, nature and nurture, melahirkan dan merawat, memelihara. Kita hadir di gereja ini
membayangkan sowan ibu, ya Bunda Maria dan gereja ini, dan yang selalu memberi kehidupan kepada kita, yang menyusui kita, supaya kita bisa mengalir. Kalau kita pulang dari gereja ini, kita seperti mengalir kemana-mana, seperti air yang kemudian memberi tanah kering menjadi subur. Dan saya membayangkan Anda bagaikan air itu. Setelah dari sini bekerja di kantor, di rumah, di mana saja, di mana ada air, di mana ada Anda, di situ ada kehidupan. Membangun budaya kehidupan. Ya, kehidupan yang diajarkan Tuhan, kehidupan kasih. Mengapa aku bisa memberi kasih, menjadi air kehidupan bagi banyak orang? Ya, karena saya sudah sowan ibu, sudah ke gereja. Dan aku diharapkan mengalir lagi. Kalau aku semakin dekat ke sumber air, basilika itu, aku jernih. Mengalirku jauh, tetapi aku nggak pernah terputus. Nah, banyak dari kita terputus, jadi airnya menjadi jenuh, keruh. Lalu ya kehidupan kita nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau air jernih menjadi subur, hidup kita menjadi berkat. Dan itulah Anda semua tadi dalam bacaan Injil, batu-batu hidup. Semoga Anda setelah ke gereja ini seperti air yang ada yang ke utara, ke selatan, ke dunia ini, dan menjadi batu-batu hidup di tengah keluarga, di mana saja Anda berada. Dan batu-batu hidup, ya, kehadiran kita menjadi ya, pemberi kehidupan, pemberi semangat, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi aura yang positif bagi sesamaku yang dekat denganku, menjadi penyalur rahmat Tuhan. Dan kita kuat karena kita tiap hari ya sowan ke gereja, ke Bunda Maria, juga bersatu dengan putranya Tuhan Yesus Kristus. Amin.